Saya ini anak kampung sebetulnya dari Sumatera Utara. Kampung saya namanya Bunga Bondar, itu di Tapanuli Selatan. Sekolah sampai SMP, lanjut ke Medan, dan selesai SMA saya berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah bisa diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Nah, saya memang diajarin oleh orang tua itu sangat sederhana. Kejar ilmu itu. Duit itu datang sendiri. Jadi saya tidak pernah berkonsep bekerja karena duit. Bekerja yang terbaik dan terbukti turunannya rezeki itu datang. Dan ternyata saya pahami materi dunia itu kalau kita punya harus kita jaga. Kalau ilmu kita punya, jaga kita. Tapi yang penting dua-dua harus dikombin. Nah, itulah sejarah perjalanan kehidupan saya. Selesai sekolah, ternyata saya tidak meneruskan praktek kehidupan karir saya di teknik itu. Saya berhenti 2-3 tahun, akhirnya saya masuk satu profesi yang disebut dengan penilai. Sampai sekarang saya konsisten, dan ilmu ini saya geluti secara otodidak sampai pada tingkat master. Anyway, yang penting saya merasa berhasil juga di dalam karir ini, walaupun hasil ini masih sangat jauh dari harapan manfaat yang sebenarnya. Menggeluti ilmu ini yang akhirnya saya ketemukan satu konsep yang disebut dengan manajemen aset terkait dengan keadaan negeri kita yang begitu kaya, yang diartikan sebagai aset negara untuk bagaimana mensejahterakan rakyat itu. Jadi saya pikir kehidupan saya ini sangat kontroversial, dalam arti profesi yang saya geluti sudah sekitar 34 tahun belum memberikan satu fakta kemanfaatan buat bangsa ini. Ini yang saya sedih. Tapi insya Allah sisa umur ini akan saya harapkan bisa saya antar, apalagi sudah mulai lagi tahun ini banyak kawan-kawan dari universitas yang bisa diartikan membangun sinergi. Terakhir di USU, sekarang ini dari grup-grup kawan-kawan di Jakarta untuk bisa bersama-sama menghadirkan ilmu ini, menghantar praktisi profesinya untuk kepentingan pembenahan kehidupan bernegara dalam arti ekonomi, kehidupan kesejahteraan melalui kekuatan aset negara yang sangat kaya di negeri. Saya sadar betul saya ini hamba, ya, makhluk ciptaan yang maha kuasa. Clearnya pengertian hamba itu mesti meresapi secara sungguh-sungguh 4 hal. Dia miskin, dia hina, dia bodoh, dia lemah. Ini prinsip ini harus tegar kita artikan saya artikan dalam diri saya terhadap kholik itu. Kalaupun saya punya harta karena dikasih, saya punya ilmu karena dikasih, dan seterusnya. Jadi konsep ini memberikan arti kehidupan ini buat saya harus saya lalui untuk sukses paket dunia akhiratnya, Pak. Nggak bisa nggak? Konteks dunianya sederhana. Kita lihat bagaimana kehadiran saya turut dalam kehidupan yang begini banyak jenis makhluk. Saya bisa juga memerankan kontribusi itu. Peranan ini nggak gampang memang. Kalau secara agama sebetulnya sederhana. Mengenal kholik itu satu keniscayaan itu. Tidak kenal dia, nggak kenal diri juga itu. Jadi konsep ini saya coba latih
Dan peranan dunia saya itu lebih banyak tidak bisa berbisnis saya ini sebetulnya. Lebih banyak ke kaitan ilmu. Konsultan itu juga domainnya tanpa ilmu nggak bisa, ya. Jadi memang pengertian ilmu itu harga mati tuh. Dari buayan sampai liang kubur itu harus terus ngejar ilmu. Jadi kalau di universitas paling sampai S3, ilmu apa lagi? Ya ilmu kematian itu. Jadi konteks memerankan sisa hidup ini, saya bersyukur masih diberi kesehatan. Utamanya buat saya itu mendelivery ilmu ini, karena itu bagian harta karun yang mungkin bermanfaat buat saya di hari akhir, ya. Bagi ilmu itu, kalau kita bisa memberikan ilmu yang benar dipakai, kita kebagian terus. Nah, itu. Jadi intinya itu lebih utama buat saya, ilmu. Kira-kira mungkin bisa tergambar keberadaan diri saya ini merupakan pencarian yang tidak ada habisnya untuk mengenal diri sampai akhir hayat saya. Itu yang saya lakukan. Saya yakin negeri ini akan terus lanjut, ya. Tidak ada yang bisa mencegah ini, ya. Saya tahu. Saya belajar betul cara kerja yang Maha Kuasa ini. Saya ikutin apa yang sebenarnya hakikatnya dia mau kehidupan ini. Nggak ada keanehan sebetulnya, ya. Dari awal zaman sampai akhir nggak ada keanehan. Kita aja berpersepsi sering tidak sesuai dengan apa yang diartikan. Dan saya sangat yakin betul negeri ini sangat dicintai sama Yang Maha Kuasa. Makanya dia uji terus. Dia kasih cobaan untuk menyadarkan bangsa ini cepat berubah. Dengan kekuatan kekayaan aset negara ini, vision saya menghantar setelah tahun 2020 kita masuk negara paling tidak 8 besar itu, paling tidak. Itu Depki sudah statement juga itu. Kalau saya lebih optimis 5 besar. Tapi gambaran ke depan ini harus betul-betul jemput bola. Ya. Kita lihat situasi bernegara dengan keterbatasan dan kelemahan pemerintah dan rakyat yang terus menggerutu, yang tidak bisa menerima nasibnya, tidak sabar, harus diantar dengan ketenangan, keilmuan yang komprehensif. Tidak cukup dengan kecerdasan intelektual, ya. Combine kecerdasan emosional dengan spiritual itu adalah ilmu yang mesti kita kuasai dan kita terapkan ke anak bangsa ini. Dan itu bisa kita lakukan sepanjang gerakan ini betul-betul masih dilakukan. Kita ini berarakan ini. Kekuatan yang setulus-tulusnya itu masih banyak. Cuman nggak tersambung, saya lihat. Kekuatan perusahaan ini kecil ini. Nggak sampai 1/1000. Jangan kita pikir rusak semua ini, tidak. Kita tetap optimis. Dan itu harga mati optimisme itu, ya. Hari esok harus lebih indah dari hari ini. Kalau tidak, kita sudah bikin dosa paling dasar kalau tidak percaya bahwa ke depan itu kita akan lebih baik. Jadi tinggal pergerakan kita, perjuangan kita, struggling kita di dalam arti pengorbanan hamba itu jelas kok itu. Sebelum jiwa, hartamu itu dulu kasih. Jadi berbagi rasa dengan harta sebetulnya paling mudah. Tapi tidak semua mau melakukan. Dia pikir harta itu akan merupakan sesuatu yang bisa membawa dia dalam keselamatan dunia akhirnya. Tidak. Saya dilahirkan oleh seorang ayah guru. Seru memang melihat dia. Ayah saya itu dari kampung pelosok sana, tahun 1917 sudah
belajar di Bandung dia itu. Dia lahir tahun 1. Dia keluar dari kampung itu naik apa namanya? Ya kuda lah, ya. Dan dia sekolah di Bandung itu hanya satu-satunya pribumi karena kualitas kecerdasannya sangat tinggi, ya. Tapi dia balik, ya. Dia mau dikirim ke Belanda, nggak mau. Dia balik ke kampung dengan motivasi menghantar ibunya sampai mati. Jadi bertahun-tahun dia mandiin tuh ibunya yang sampai umur 105 tahun. Itu merupakan kekuatan spiritual yang luar biasa yang saya artikan. Akhirnya dia tetap tinggal di kampung dan membangun kehidupan itu, khususnya sekolah. Jenderal Nasution itu cium lutut sama dia, karena itu murid dia salah satu yang terbaik di masa itu. Ibu saya di tahun 55 sudah bisa bangun Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak. 22 rumah sakit dia bisa bangun bantuan UNICEF. Bagaimana tekniknya? Dari kampung loh, Pak. Dan sekolah kita bangun sampai sekarang pun tetap pendidikan itu kita jalankan. Ada 1000 murid pesantren kita itu di Padang Sidempuan. Jadi konsep motif hidup saya itu melayani. Ya, itu yang saya bilang tadi. Hamba itu adalah pelayan yang terbaik dalam kehidupan. Jangan berpikir diri dulu, beri dulu. Kalau kita beri, kasihnya datang itu. Terima kasih. Itu konsep yang sangat harus difahami secara sungguh-sungguh, bahwa hidup ini harus diartikan merupakan satu kebersamaan itu. Tidak ada individualisme di sini. Jadi marilah kita beragama bertuhan dengan keyakinan masing-masing dan jalankan fungsi diri kita sebagai makhluk untuk terbukti bermanfaat di dalam kehidupan ini. Dan saya stressing itu bukan di harta, di ilmu. Dan inilah yang saya coba, tadi sudah ditanya, ilmu aset negara ini saya mau sinergikan dulu dengan kawan-kawan. Saya bukan orang pintar, saya tetap bodoh. Kalaupun ada tahu, dikasih tahu dan dipintarkan sedikit. Tapi kalau kita banyak menggerakkan ini, maka kekuatan ini akan menghantar satu kemanfaatan yang saya yakin menyelamatkan NKRI ke depan. Dan tantangan kita, peluangnya luar biasa. Saya sebut peluangnya 10 tahun lagi sudah menggambarkan transisi cycling posisi di Asia termasuk Indonesia. Tapi tantangannya, tembok ini kita breakthrough aja ini. Nggak ada ini. Ini kecil ini yang kita harus lihat di balik itu. Makanya visioning itu dengan spiritual itu bisa melihat ke depan. Boleh kita adu ilmu di situ, bahwa saya yakin melihat ke depan itu satu janji yang luar biasa untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia, khususnya di Republik Indonesia. Ayo kita bersama.